Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil realcon yang dilakukan KPU Jurdil 2024.org dan juga kawal pemilu. Bagaimana perkembangan per hari ini. Dan kemudian teman, ada hal yang juga cukup menarik untuk kita simak. Belakangan ada berita wacana mengenai hak angket anggota DPR. Nah, ini menarik mengenai hak angket. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari politisi PDIP Adian Napitupulu mengenai hak angket. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri gitu? Nggak ada. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang cukup keras dari Adian Napitupulu, politisi PDIP yang menggulirkan wacana hak angket anggota DPR. Katanya sudah solid antara 01 sama 03 untuk menggulirkan hak angket ini. Ini memang menarik teman, mengenai hak angket. Karena kalau kita lihat hak angket itu adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan perundang-undangan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang menyangkut warga masyarakat berbangsa dan bernegara, dan diduga itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, karena ada dugaan itu, maka DPR melakukan penyelidikan. Penyelidikan itulah yang disebut dengan hak angket, dan itu konstitusional. Dan ada pernyataan yang juga cukup menarik dari Pak JK maupun dari Pak Gatot Nurmantio. Kalau hak angket itu digulirkan DPR dan pihak pemerintah ini tidak bersalah, kenapa harus takut? Diselidiki oleh anggota DPR. Kalau tidak bersalah, tentu dia harus berani dong datang ke gedung DPR untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya, tindakannya selama ini mengenai pelaksanaan perundang-undangan. Jadi intinya, jangan takut, kalau tidak salah harus berani, baik DPR maupun pihak pemerintah. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyatakan tidak usah khawatir dengan guliran hak angket. Jika takut dengan angket berarti ada masalah dengan pemilu. Sedangkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyatakan angket adalah jalan terakhir setelah Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi kurang bisa dipercaya. Karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal kan bagus, kita menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Dia tahu usah kita juga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Ya kan? Jadi kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau ada memang ada apa-apa aja, orang takut biasanya. Itu aja. Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa, ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti, kan gitu. Jadi kebenaran mana yang benar-benar terjadi. Hak angket itu nanti akan didahului dengan seperti penyidikan dan penyelidikan, kayak gitu. Nah itu teman, pernyataan yang cukup menarik dari Pak JK dan Pak Gatot Nurmantio terkait hak angket. Kalau Pak JK mengatakan kalau pemerintah itu tidak ada masalah, kenapa harus takut? Nah kalau takut berarti ada masalah, intinya seperti itu. Sedangkan Pak Gatot mengatakan bagaimana kita bisa percaya kepada KPU, Bawaslu, MK. Nah kalau tidak percaya maka jalan terakhir adalah di hak angket. Nah ini jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah pemilu yang terjadi sekarang ini.
ini menarik teman, apa yang disampaikan politisi PDIP, kemudian Pak JK maupun Pak Gatot Nurmantio. Kita tinggal ikuti aja teman perkembangan bagaimana tindak lanjut dari hak angket ini, apakah berjalan atau tidak. Nah teman, terkait pemilu 2024 ini coba kita lihat bagaimana perkembangan realcon yang dilakukan KPU. Kita lihat teman per hari ini ya, ternyata sudah ada data masuk teman per 25 Februari 2024 ya. Jam 18.00 progresnya teman ya, TPS yang sudah masuk 76,90%. Ini Prabowo memimpin dengan 58,84%, Anies Baswedan mendapatkan 24,4% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 16,76%. Jadi yang nomor 1 Prabowo, kedua Anies, yang ketiga Ganjar Pranowo. Luar biasa temannya. Nah ini teman, angka yang didapat Prabowo luar biasa, 73.952.073 suara atau 58,84% berdasarkan realcon yang dilakukan KPU. Coba kita ambil beberapa daerah teman ya, atau provinsi. Misalkan di Lampung ya, kita klik di Lampung ya. Di Lampung ini berdasarkan realcon KPU yang sudah masuk 91,11% ini Pak Prabowo unggul teman dengan 69,36%. Pak Anies mendapatkan 15,53%, Ganjar mendapatkan 15,11%. Ini di Lampung teman ya. Di Lampung ini Pak Prabowo unggul atas Anies maupun Ganjar Pranowo. Coba kita lihat lagi selain di ini teman, luar negeri ya. Kita lihat luar negeri ya. Luar negeri ini Prabowo unggul teman dengan 59,81%. Kemudian Pak Anies mendapatkan 20,29%, Ganjar mendapatkan 19,9%. Jadi Pak Prabowo menang mutlak di luar negeri. TPS yang sudah masuk 56,33%. Nih teman-teman ya, Prabowo unggul atas Anies maupun Ganjar Pranowo. Sekarang pindah ke jurdil2024.org teman ya. Kita lihat bahwa TPS yang sudah masuk 10.208. Ini kita lihat Anies Baswedan teman mendapatkan 1.046.474 suara atau 39,57%. Jadi Pak Anies mendapatkan 39,57%. Kemudian Prabowo mendapatkan 31,25%. Kemudian Ganjar mendapatkan 29,18%. Jadi di jurdil2024.org teman, ini Anies unggul atas Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Anies mendapatkan angka yang cukup signifikan 1.046.474 suara atau TPS yang sudah masuk 10.208 TPS. Ini kalau kita lihat di jurdil teman ya. Kemudian kalau kita lihat di kawal pemilu, kita lihat teman ya, kawal pemilu per hari ini dapat berapa nih? Pak Anies Baswedan teman mendapatkan 28,12%, Pak Prabowo mendapatkan 54,48%, Ganjar mendapatkan 17,40%. Nah ini teman, kita lihat bahwa Pak Prabowo memimpin di kawal pemilu 2024. Ini luar biasa teman, Pak Prabowo di kawal pemilu. Tapi di jurdil Pak Prabowo kalah melawan Anies Baswedan. Namun demikian kalau kita lihat di jurdil, tidak semua atau belum semua data TPS masuk. Nah itu teman, perkembangan per hari ini mengenai hasil realcon dari KPU. Yang menariknya teman ya, yang menariknya terkait ini wacana hak angket. Ini menarik menjadi pelajaran bagi pemerintah teman ya. Ketika menjalankan kebijakan memang harus on the track berdasarkan undang-undang. Kalau tidak menjalankan sesuai dengan undang-undang, ini DPR bisa melakukan hak angket karena ada dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah ini yang menjadi masalah pada akhirnya, seperti yang terjadi hari ini. Apakah kalau hak angket nanti terjadi di DPR, apakah Pak Jokowi mau datang atau tidak? Nah ini menjadi pertanyaan teman ya. Kenapa? Karena namanya presiden ini kan bisa juga mewakilkan menteri-menterinya untuk hadir dalam
persidangan hak angket. Karena Presiden kan punya bawaan, apakah Presiden Jokowi langsung hadir atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman ya. Tapi paling tidak ini adalah satu keberanian dari anggota DPR untuk menyampaikan hak angket kepada pemerintah. Apakah nanti bisa menyelesaikan masalah? Tapi paling tidak teman ya, ini ada satu langkah dari anggota DPR untuk melakukan penyelidikan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemilu 2024 kali ini. Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.